Oke, kali ini gue bakal bahas tentang apa aja kelebihan dan kekurangan Rao sebagai seorang petarung. Meneruskan asal nisis gue tentang gaya bertarung Suzaki kemarin. Yang gak rame, tapi banyak yang request bahas si Rao alias Mario ini. Oke, di sini gue jelasin gue manggil dia Rao karena emang dari kata kanannya udah jelas banget. Hurufnya depannya Ra, Rao. Rao. Oke, biar nggak ada kekeliruan aja di antara kita. Hehe. Basicnya seperti biasa, nantinya gue bakal bahas kelebihan, kekurangan, dan kenapa dia bisa jadi legenda bertarung yang mungkin susah banget buat dikalahin. Basicnya karakter Rao ini petarung jalanan yang dalam ceritanya ini rajin ngelakuin latihan bersama teman-temannya. Teman-teman satu kelompoknya atau satu faksinya ini. Singkatnya dialah orang terkuat di antara mereka semua. Ada Binzo yang punya ketahanan badan paling keras di Suzuran. Magoroku, pengawal terkuat Rao dengan segala teknik bertarung yang dia kuasain. Rahmat, santai dulu gak sih? Kamui, mata-mata terbaik dan lincah. Terakhir Kansuke, kandidat suksesor di kelas 2 Suzuran. Kalau petarung jalanan, Rao gue perhatikan pakai teknik boxing, wrestling, pokoknya juga lebih ke arah MMA lah. Dia sering kali ninju musuh-musuhnya dibanding cuma mukul. Dia juga ngebanting, ngelempar, nyekek. Bahkan yang lebih gilanya lagi, dia genggam pala musuhnya dengan satu tangan cuy. Bener-bener seorang satria lah. Dan champion di Suzuran saat ini, yang teratas dari segalanya. Kelebihan Rao sebagai seorang petarung tentunya ada banyak banget. Dia punya tinggi badan jauh di atas rata-rata. Dia masuk ke kategori badan titan, bahkan buat umat manusia kayaknya, yaitu 191 cm. Dan karena latihan yang konsisten, dia punya badan yang gila beneran kayak titan. Dan gue mau anjir punya badan kayak gitu, kesannya kayak Superman banget gitu. Tapi Superman pun kayaknya gak sekeras badan si Bang Daichi ini nih. Emang di dunia nyata pemerannya itu abang gue. Daichi ini maksudnya merupakan petarung MMA Jepang gitu, yang mungkin satu dojo dengan pemeran Konishi di High and Low. Generasi 1 geng Mugen, atau dia ini anak didiknya gitu. Pokoknya mereka satu dojo lah. Kelebihan Rao sebagai petarung adalah karena badan dia yang menjulang tinggi dan besar. Dia emang cocok buat ngehajar banyak musuh sekaligus. Dan emang rata-rata petarung di atas 185 cm di High and Low itu petarung mandiri semua. Mandiri di sini kayak yang barusan gue jelasin, mampu buat ngehajar musuh pas lagi ngumpul sekali jebret. Ya singkatnya kayak main Basara lah. Nobunaga Oda, sekali slepet, ulti, musuh langsung naksir, tumbang gitu cuy. Selain itu karena badannya besar dan kuat, dia bisa buat lempar sana sini musuh yang dihadapin. Mau dibanting kayak ditimpa, dicekek, itu bukan masalah besar. Mau musuhnya ada 30-50 orang kayak. Karena musuh waktu di adegan gimnastik itu udah kelenger duluan. Lihat badan tegap, berisi, tingginya gak ngotak gitu. Siapa yang gak takut coba? Karena ragu, ya akhirnya mereka semua kena hajar dan kalah. Karena tinggi juga, kalau dapat lawan petinggi yang sama kuatnya tapi lebih pendek, tentunya si musuh bakal kesusahan buat ngincer kepala si Rao ini. Terutama yang setinggi Fujio dan Kansuke. Tapi bedanya Fujio kalau dibanting mungkin bisa ngimprov ala-ala Rey Mysterio gitu lah. Rey Mysterio maksudnya. Jatuhnya tuh kayak Mysterio ngelawan The Great Khali. Ya lo tau sendiri lah, itu yang pernah viral. Selain kelebihan tadi, tentunya pasti ada kekurangan dari petarung kayak Rao ini. Sejauh ini sih gak banyak yang gue temuin, karena scene fight dia gak banyak. Karena emang dia di film ini gak masuk di inti cerita, dan sebatas cameo. Gue yakin next time dia bakal jadi bintang utama, karena dia udah pasti deket sama Fujio, karakter utama di seri Wars ini. Kekurangan dia menurut gue adalah karena badan yang tinggi, jadi kelebihan, tentunya pergerakan dia juga gak selincah orang-orang yang badannya kecil kayak Fujio. Jadi dia tuh susah buat gerak, selicin Himuro atau Fujio. Jadi mungkin sekuat-kuatnya Rao, kalau dapat lawan kayak Fujio dan Himuro, tetap bakal kesusahan banget nangkep mereka. Ya walau persentase dia menang itu masih tetap besar kayak badannya. Fujio tentu masih bisa ngindarin pukulan Rao, apalagi Himuro ini yang menurut gue jadi karakter paling lincah di film kali ini. Dia cerdas sih mainnya menurut gue. Kayak mepetin musuh lah, dan gerakan dia ini pakai teknik yang sebenarnya sering dipakai atlet. Contohnya yang dipakai si Bonjel lincah dari Karasuno, anime Haikyuu. Sebelum gerak dia langsung posisi kuda-kuda dalam sepersekian detik. Dan satut-satutnya itu bikin repot musuh. Jadi buat badan segede Rao tentu ada untungnya juga buat petarung kayak Himuro ini. Minusnya ya Himuro susah buat ngincer kepala. Kekurangan lainnya gue belum nemu sih, soalnya emang scene dia ini gak banyak. Dan gue ambil kesimpulan-kesimpulan itu dari scene yang dimana dia obrak-abrik pasukan aliansi di parkiran sepeda sebelum Gim Shinomon. Alasan dia bisa jadi legenda di Suzuran selain dari 3 legenda Rao yang udah dijelasin si Rahmat sama Tsukasa, gue bakal lebih ngebahas ke arah kenapa dia bisa sulit dikalahkan, bahkan oleh orang sekelas Sachio.
Walau daya tahan Rao ini gak sekuat Binzo, tapi dia ini punya pukulan yang cukup berat. Mungkin kalau musuh kena pukul di kepala bisa critical hit gitu. Maksudnya bisa aja gitu langsung bonyok, atau lebih parahnya itu langsung bocor. Dan juga bagus banget tentunya buat ngancorin pertahanan musuh. Kayak Sachio. Sachio ini kan tahu sendiri lah paling bersih setiap perang. Karena dia ngejaga dan bertahan biar nggak tersentuh oleh musuh. Sesuai kata Yuken, Sachio nggak mau kalah dari siapapun, bahkan sohibnya sendiri, Fujio. Pokoknya nggak nahan diri buat ngelawan siapapun lah. Tapi dia kalah dari Rao karena mungkin gak kuat nahan pukulan dari titannya Suzuran. Pas adegan lawan aliansi menurut gua dia gak keluarin pukulannya secara maksimal. Ya kayak normal aja lah, soalnya kan mereka ramean. Jadi dia harus hemat tenaga. Intinya Rao bisa kalahkan petarung selevel Sachio, yang bahkan Sachio bisa ngalahin Jinkawa yang segede sumo. Itu karena kelebihan dia yang gue sebutkan tadi, yang tentu kapasitas kekuatannya bisa lebih besar dari orang yang badannya lebih kecil dari dia. Gimana?